Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas koin Mudeng nih teman-teman, atau meme koin Mudeng lebih tepatnya. Dan especially meme koin Mudeng ETH ya teman-teman ya. Dan ini banyak banget di request oleh teman-teman semua di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan sekali lagi saya ingetin karena ini adalah pembahasan seputar meme koin. Disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record Mudeng ETH ya. Ini kalian bisa lihat sendiri buat peringkatnya secara market cap atau dari segi kapitalisasi pasarnya ada di ranking 915 ya. Jadi masih di 900-an. Dan harganya per video ini saya record kalian bisa lihat sendiri ya di sini, dan sangat mungkin untuk naik maupun turun di kemudian hari. Dan ini saya recordnya di tanggal 9 April tahun 2025. Dan di sini kalau kita coba lihat by chart teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengamati bahwasannya Mudeng ETH ya, atau ya Mudeng ETH teman-teman, atau koin Mudeng ini kita bisa lihat bahwasannya memang awal-awal ketika dia listing pastinya mengalami penguatan yang ya lumayan signifikan lah ya. Dan kalau mungkin kita coba sedikit ukur nih dari bottomnya di sini ke atas, ya kalian bisa lihat sendiri berapa ribu persen teman-teman ke atasnya, dan cukup tinggi ya. Dan sangat disayangkan setelah itu ya seperti kebanyakan meme coin lainnya gitu, dia mengalami penurunan dan pelemahan cukup signifikan. Dan bahkan kalau kita ukur nih dari topnya, nah dari kisaran sini ke bottomnya teman-teman, kita ukur ke bottomnya sini ya pasti 90-an% lebih teman-teman buat minusnya gitu, lebih kurang. Dan di sini ketika memang udah sampai di harga atau di topnya titik tertinggi di sini, dia mulai turun, dan ini turunnya juga cukup drastis ya kalian bisa lihat. And then dia create yang namanya lower high teman-teman, dan terus create yang namanya lower low dan seterusnya teman-teman. Jadi seperti kebiasaan atau struktur market bearish ya, di mana dia membentuk lower low, lower high dan seterusnya gitu. Dan per video Nisa record kalian bisa lihat posisi Mudeng ETH ini ada di harga berapa yang kalian bisa lihat di pojok kanan sini. Dan yang sangat disayangkan adalah meme coin satu ini kehilangan area importannya yang cukup penting, yaitu di sini teman-teman. Nah, di range ini teman-teman ya, di range area ini. Yang mana kalau kalian lihat ya di area support di sini, yang sebelumnya tentu area support ya, kalian bisa lihat ini berapa banyak yang ketahan. Nah, ini tuh menahan banyak banget teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, banyak banget testing atau banyak banget sentuhan yang terjadi, di mana ketika dia baru awal-awal listing kemudian dia turun tertahan di sini. Kemudian ketika dia koreksi juga sebelumnya, ini dia juga ketahan di sini, dan ketika testing lagi dia juga ketahan. Kemudian di sini juga sempat ada rebound sedikit, dan sampai akhirnya sangat disayangkan memang harus koreksi ya ke bawah teman-teman. Dan kalau kita coba hapus dulu untuk gambar-gambarnya, dan kita lihat nih ke bagian sini, ini adalah salah satu breakdown yang ya sering saya bahas atau cukup sering kita lihat ya dalam berbagai koin-koin kripto, di mana di sini setelah dia breakdown teman-teman, nah kayak gini, itu dia testing dulu ke area resistance atau area supply-nya sebelum melanjutkan penurunan kembali gitu. Dan di sini udah valid ya untuk habitnya atau untuk pergerakannya, ini sangat-sangat smooth dan kalian ya bisa lihat sendiri lah ya. Dan di sini memang ada testing di bagian sini teman-teman. Dia cuma ngebentuk ekor aja, and then langsung turun lagi ke bawah. Dan kita mendapati bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir Mudeng ETH akhirnya ini breakdown teman-teman dari area supportnya juga yang ada di sini, meskipun ini area mini support lah ya. Dan kalau kita coba lihat nih di bagian sini, ini Mudeng ETH ini juga baru aja nih teman-teman untuk take over atau melewati dari low point ya, yang mana low point kita sebelumnya kan sebelum dia breakdown di sini adalah di sini teman-teman. Dan sangat disayangkan low point-nya juga di breakdown, dan ya kalian bisa lihat sekarang ada potensi nih teman-teman, sekali lagi dari segi probability yang saya lihat atau tentu dari sudut pandang saya. Namun teman-teman juga saya ingetin harus banget due diligence dan analisa mandiri sendiri, karena ya saya sangat mungkin salah juga gitu teman-teman. Di sini ada potensi terjadi skenario serupa, di mana setelah dia breakdown teman-teman kayak gini, dia breakdown, testing dulu, lanjut turun lagi. Dan kalau kita coba lihat di yang sekarang nih teman-teman, nah di sini ada potensi nih, dia kalau kita lihat dia breakdown ke bawah and then testing dulu. Dan ya kalau berdasarkan skenario tadi, teman-teman tahu dong apa yang bakalan terjadi selanjutnya gitu. Dan kalau kita berkaca dari probabilitas pertama tadi, atau di mana ada potensi Mudeng ETH ini akan melanjutkan penurunannya, dan kemana penurunannya kita bisa gunakan dengan tools Fibonacci ini untuk ukur ya, lebih kurang kayak gini kita pasin ke topnya, nah lebih kurang kayak gitu. Dan ini kita coba lebih presis sedikit, lebih kurang kayak gini, maka kita akan menemui ya bahwasannya Mudeng ETH ini ada potensi nih teman-teman untuk testing ke area 1,618 ya, yang mana area 1,618 ini itu cukup deket nih sama area
yang ya kisaran di sini lah ya, cukup deket sama area di mana awal-awal dia listing gitu. Maka dari itu teman-teman mungkin bisa pantau nih untuk golden ratio Fibonacci di angka 1,618 ini sebagai salah satu target mungkin quote on quote penurunan yang cukup realistis gitu. Di mana sekarang kita tahu kan kondisi makroekonomi juga nggak sedang baik-baik aja, dan kalau dari, pengamatan tersebut aja kita harusnya tahu nih bahwasannya harusnya kemampuan orang untuk ngedijen di meme coin mungkin ya, itu nggak akan semasif sebelumnya gitu ya. Karena mungkin mereka akan pikir-pikir 2 3 kali atau lebih untuk ya quote on quote akumulasi meme coin lah ya, dan ya itu mungkin salah satu penyebab juga banyak harga memes yang mungkin pada rontok. Dan kalau kita lihat di sini kita nggak boleh cuman, berkaca atau kita nggak boleh cuman lihat satu potensi atau kemungkinan aja, kita harus juga lihat probabilitas lain, di mana tentu ada potensi nih, sekali lagi ada potensi bahwasannya jika memang ternyata ada buyers nih yang tertarik buat akumulasi Mooding ETH ini dan ternyata Mooding ETH ini bisa breakout lagi dari, resistance yang di sini dan kembali menguat ke atas teman-teman, itu akan menjadi indikasi atau hal yang positif karena ada potensi dia bisa testing lagi ke supply areanya yang di sini. Tapi sekali lagi teman-teman, I think kemungkinan atau probabilitas tersebut, percentage terjadinya cukup kecil ini menurut saya pribadi atau POV saya, pribadi dan sangat mungkin salah. Tapi menurut data dan juga menurut pengamatan saya ini cukup kecil untuk terjadinya potensi Mooding ETH atau skenario bullish-nya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan kondisi makroekonominya tidak mendukung dan juga I think ya secara momentum teman-teman bisa perhatikan nih ini cukup bearish teman-teman. Ya meskipun, stochastic RSI ini udah oversold dan mulai nanjak, tapi I don't think ini punya cukup power ya. Dan, secara momentum juga kalian bisa bandingin nih, penguatannya, yang di sini ini kan kenaikannya dengan pelemahan ya, kalian bisa lihat perbedaan momentumnya cukup signifikan gitu. Dan I think dengan struktur market yang seperti ini dan juga, kondisi makronya yang nggak mendukung dan juga ya kalian bisa lihat selling pressure-nya sebesar apa, I think potensi yang, mungkin terjadi atau probabilitas yang punya persentase lebih besar untuk terjadi adalah skenario pertama tadi teman-teman, yang mana ada potensi buat Mooding ETH ini melanjutkan penurunan dan mungkin aja bisa testing di range area 1,618-nya seperti yang tadi saya tunjukin ke teman-teman juga. Dan kalau kita coba lihat buy analytic-nya di sini, nah, lebih kurang di sini kita mungkin bisa mengamati ya. Untuk Mooding ETH ini by analytic ya kalian bisa lihat sendiri. Ini sangat-sangat, kurang bagus ya teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat ya, secara kuartal demi kuartal atau kuartal demi kuartal dari tahun 2024 sampai 2025 ini belum pernah ada satu kuartal pun yang Mooding ETH ini menghasilkan return yang positif gitu. Dan ini cuman sekali positifnya di bulan November, tapi itu pun secara overall di kuartal 4 2025 2024 ya, sorry teman-teman, di kuartal 4 2024 ini, secara average return juga ternyata minus gitu, nggak positif. Dan ya I think di bulan April ini juga diawali dengan minus 19,5% dan I don't think ini bakalan, bisa perform mungkin ya di at least di bulan April ini atau di saat-saat tarif war kayak gini mungkin meme coin harusnya menjadi opsi kesekian lah untuk, taruh duit gitu, dan I don't think bisa perform. Tapi we never know teman-teman, kalau misalkan ternyata tiba-tiba ada yang akumulasi dan lain-lain kita nggak pernah tahu. Tapi, dari data dan juga pengamatan saya mungkin, di bulan April ini sepertinya nggak terlalu menarik ya untuk into ke meme coin. Tapi gimana coba menurut kalian? Apakah menurut teman-teman Mooding ETH dan juga sektor meme coin ini masih menarik banget untuk, ya quote on quote untuk di trading atau di lain-lain, ditransaksikan yang lain gitu? Menurut kalian gimana? Apakah masih menarik atau justru menurut kalian lebih baik, ke altcoin aja atau ke aset instrumen investasi lain aja? Teman-teman boleh kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan juga seperti biasa buat teman-teman, ini sama sekali bukan ajakan jual beli, dan buat teman-teman yang mau request analisa koin boleh banget untuk request aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan juga jangan lupa nih, untuk teman-teman yang mau follow account sosial media saya, kalian bisa mampir ke Linktree yang ada di bio account TikTok dan juga Instagram saya, atau di link yang tertera pada description di channel YouTube saya juga ada. Teman-teman bisa mampir nih ke beberapa sosial media saya, dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin bisa juga lewat link traktir, dan di sana teman-teman bisa request sekaligus support saya juga. Dan oke, lebih kurang seperti itu. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan thank you juga buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini, dan tentu sampai jumpa di video-video selanjutnya.